Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di 811 Show dan kami masih di segmen dialog. Dan kali ini bersama saya Chandra Dewi, kita akan berbincang mengenai eksploitasi hutan adat. Bersama saya telah hadir Bapak Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga Ibu Sandra Muniaga, Komisioner dari Komnas HAM. Ibu Sandra, terima kasih kehadirannya. Selamat pagi. Dan terakhir Bapak Jeffrey Gideon Saragi, Direktur Eksekutif dari Sawit Watch. Pak Jeffrey, terima kasih atas kehadirannya. Ya pemirsa, ini kita berbincang mengenai eksploitasi hutan adat. Ini memang akibat eksploitasi yang semena-mena ini mengabaikan hak dari masyarakat adat terhadap hutan dari waktu-waktu di mana kita selalu kehilangan lahan hutan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Saya akan langsung berbincang Pak Abdon. Ini ada berapa jenis hutan sebenarnya di negara kita sih, Pak? Berapa jenis apa, Mbak? Jenis hutan. Hutan. Pertama, kita ini negara mega cultural and mega biodiversity country, paling kaya kita, dan ekosistemnya ada 47 jenis, ya, dari mulai lautan sampai ini, dan hutannya juga paling kaya. Ya. Jadi luar biasa Indonesia kalau bicara hutan. Sekali, ya. Oke, nah saya ingin langsung saja ini ke bulan lalu, ini isu yang lagi hotnya ini ya Pak ya, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian gugatan dari masyarakat adat untuk uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, materinya apa yang ada di sini? Pertama, putusan MK ini menurut saya luar biasa, karena ini pernyataan bahwa telah terjadi pengabaian hak masyarakat adat 67 tahun setelah Undang-Undang Dasar 45 disahkan. Ya, jadi pernyataan itu yang paling penting, dan karena itu putusan ini menyatakan bahwa hutan adat yang tadinya oleh Undang-Undang 41 disebut sebagai hutan negara, bagian dari hutan negara, dikatakan tidak, ini hutan adat ya hutan adat, hutannya masyarakat adat, ya, itu luar biasa. Karena itu ya undang-undang ini, putusan ini juga menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan hak, ya, itulah kira-kira putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau dilihat dari keseluruhan hutan di Indonesia, yang termasuk hutan adat itu berapa persen, Pak? Perkiraan aman, karena tidak ada data selama ini ya, karena tidak ada pemetaan, tidak ada batas-batas, perkiraan minimal yang kami bisa hitung dari sebaran anggota aman, paling sedikit 40 juta hektar. 47 juta hektar. 40 juta hektar, paling sedikit. Dan hutan-hutan terbaik Republik ini saat ini ada di wilayah-wilayah adat yang oleh Mahkamah Konstitusi dikembalikan ke masyarakat adat. Oke, jadi hutan terbaik akan dikembalikan sudah dikembalikan oleh MK. Apakah pemerintah akan mengembalikannya secara nyata di lapangan? Nah, itu tantangan kita sebenarnya ke depan. Oke, Pak Jeffrey, ini dari Sawit Watch, bagaimana melihat kondisi ini ketika MK akhirnya mengabulkan uji materi? Ya, saya pikir ini pertama kemenangan untuk masyarakat adat ya, seperti yang tadi disebutkan Bang Abdon, yang haknya itu terabaikan. Nah, yang kedua ya harus diakui juga, apabila ditindaklanjuti ini memberikan kepastian hukum juga terhadap kawasan lah minimal atau tanah tadi itu ya, dan pemangku kepentingan yang ada di atasnya. Nah, saya pikir kalau dari kami ini juga bagian dari bagaimana ke depan perkebunan kelapa sawit itu harus mulai mengetahui hak masyarakat adat mana yang harus dihormati duluan ketika dia ingin melakukan ekspansi atau melakukan penanaman kebun. Saya pikir seperti itu, Mbak Chandra. Oke, kalau dari Bu Sandra, pandangannya bagaimana dari Pak Abdon dan Pak Jeffrey? Ini mirip, paling tidak ini pengakuan bahwa masyarakat adat memiliki hutan adat. Dari Ibu, jadi bagaimana? Gini, kalau saya melihat dari perspektif hak asasi manusia ya, masyarakat adat itu kan memang mempunyai hak yang diakui oleh negara, oleh konstitusi dan undang-undang pokok agraria atas wilayah adat, yang sering disebut hak ulayat. Nah, hutan adat adalah sebagian dari wilayah adatnya. Jadi putusan MK ini harus diposisikan sebagai satu bentuk pengakuan oleh negara bahwa hutan adat ini diakui sebagai bagian dari wilayah adat, sehingga ini mengembalikan basis klaim atau basis hak dari masyarakat adat atas wilayah adatnya. Jadi kalau
dilihat sekarang, sebenarnya jangan melihat hutan adat secara sektoral. Kita harus melihat hutan adat sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dari wilayah adat. Oke, itu dia ya. Baik, kita harus break dulu sejenak ya rupanya Bapak dan Ibu. Kami akan kembali pemirsa setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di 811 Show. Didukung oleh